Di hutan purba asing, senapan sniper diambil dari tusuk. Penembak membidik sekelompok tentara kulit hitam. Beberapa kendaraan militer muncul, seorang tentara menurunkan sekotak senjata dari kendaraan. Di dalamnya ada rudal anti pesawat, dia sedih melihat pemandangan ini. Dia tidak mengerti mengapa Rusia yang begitu kuat menyelundupkan senjata. Yang lebih menakutkan adalah pemimpin perdagangan senjata kali ini adalah Flattop. Yang tugas utamanya adalah melindungi Flattop. Tapi setelah melihat wajah Flattop, dia sangat marah. Flattop adalah orang yang menembak dan membunuh ayahnya. Dia segera menahan napas, jari telunjuknya perlahan menyentuh pelatuknya. Rekan setimnya menyadari ada yang tidak beres, berencana untuk menghentikannya tetapi sudah terlambat. Peluru terbang keluar dari pistol, langsung menuju Flattop. Tapi untungnya itu hanya luka ringan, dia mengangkat senjatanya dan mengarahkannya. Terus menembak, Flattop bersembunyi di belakang kendaraan senjata. Komandan dan kelompok tentara kulit hitam memulai pertempuran. Kedua belah pihak menembak dengan keras, para prajurit kulit hitam kelelahan. Pada saat ini, komandan mengambil senjatanya dan menyerang mereka. Segera tanah bergetar, rekan-rekannya meninggal, dan dia jatuh koma. Saat dalam keadaan koma, dia mengingat kenangan masa kecil yang menakutkan. Ayahnya ditembak dan dibunuh oleh rekan satu timnya karena mencegah rekan satu timnya menjual senjata. Dan orang itu adalah Flattop. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk membalaskan dendam ayahnya. Untuk mencegah tentara Rusia menjual senjata, dia berusaha sangat keras. Bergabunglah dengan tim komando Alpha Rusia, jadilah penembak jitu teratas. Kekuatan bertarungnya sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Namanya Clyde. Orang-orang menjulukinya pemburu bayangan. Sebulan kemudian, lukanya sembuh. Di rumah kecil, dia berlatih untuk memulihkan kesehatannya. Memegang batang kayu dengan 10 jari dan putar batang kayu di sekelilingnya. Dia juga berlatih Wing Chun. Hal-hal itu meningkatkan pemulihannya dengan sangat cepat. Saat ini api balas dendam membara di dalam dirinya. Waktu untuk membalas dendam telah tiba, dia mengeluarkan pistol dan teropong. Menggunakan identitas tentara bayaran untuk menemukan geng oligarki. Dia dan Erza membawa sekelompok junior ke kilang anggur. Kilang anggur ini sangat bagus, dulunya adalah gudang senjata. Tapi sekarang telah menjadi kilang anggur. Terlihat seperti pabrik vodka di luar, tetapi di dalamnya adalah tempat untuk menyelundupkan senjata. Dan kepala tempat ini adalah Flattop. Clyde ingin menghancurkan tempat ini agar Flattop bisa muncul. Dia mengirim peretas junior untuk mengontrol seluruh sistem kamera di sini. Dia memerintahkan juniornya untuk menyerang penjaga keamanan. Juniornya bertarung dengan keamanan dengan sangat agresif. 13 penjaga keamanan ditangkap, tetapi mereka menghadapi lawan yang tangguh. 3 pria berotot muncul dan menyerang mereka. Mereka mengunci leher seorang pria berotot dengan tangan mereka tetapi terjatuh ke tanah. Pada saat ini, rekan-rekannya datang dan menendang penjaga keamanan lain dengan kaki mereka. Merobohkan pria lain dengan kail yang terampil. Menyerang secara berurutan, berhasil mengalahkan 5 penjaga keamanan. Tiba-tiba kilang anggur kehilangan daya, sistem kamera dihidupkan ulang. Ruang keamanan menemukan bahwa kilang anggur diserang, dan segera mengeluarkan sinyal peringatan. Sekelompok penjaga keamanan lain, bersenjatakan tongkat, menyerbu ke dalam ruangan untuk menantang Clyde dan antek-anteknya. Mereka sangat pintar, sengaja bersembunyi di balik tirai plastik. Tongkat yang menyerang tirai plastik tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Antek-antek mengambil kesempatan untuk melawan penjaga keamanan, satu orang menyerang dan mengalahkan semua 5 penjaga keamanan. Hanya 3 menit, puluhan penjaga keamanan dikalahkan. Pada saat yang sama, Clyde memasuki kafetaria, bertemu dengan sekelompok pengawal kelas atas. 8 pengawal berwajah galak mengepung Clyde. Tapi dia tidak menunjukkan rasa takut, mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Cara terbaik adalah dengan menyerah agar tidak terluka. Kedua pengawal itu tidak tahan dengan ejekan, dan pergi untuk melawannya. Dia meraih lengan berotot mereka dan menariknya ke tanah. Dia terus-menerus menangkis serangan lawan. Semua pengawal bingung dan ingin melawannya secara langsung. Pengawal ini sangat licik, dia mengulurkan tangannya untuk berpura-pura berjabat tangan dengan Clyde tetapi menyelinap ke arahnya. Dia mengerahkan kekuatan ke lengannya untuk mendorong pengawal itu ke tanah, mengangkat kakinya untuk melakukan tendangan rotasi 360 derajat. Yang kedua jatuh, dia terus melempar tendangan terbang, 2 lagi jatuh. Ketika dia menuangkan kekuatan serangannya, anteknya itu bergegas masuk. Segera menyerang pengawal yang hiruk-pikuk, seluruh ruangan menjadi kacau. Pukulan dan tendangan dilempar terus-menerus. Saat melewati 300 putaran,
Pengawal semuanya dikalahkan, dan Anten-Antek juga menderita banyak luka. Tapi ini bukan akhir, raksasa setinggi 2 meter dengan berat 300 kg muncul. Mencubit telinga Junior dan mengangkatnya. Satu pukulan membuat Junior itu terbang sejauh 3 meter. Mungkin telah mematahkan 8 tulang rusuk. Junior lainnya datang untuk menyerang satu persatu. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan pria jangkung ini. Pria jangkung ini hanya berdiri di satu tempat untuk menyerang dengan pukulan kuat. Dia tidak terluka, dia bahkan bisa memegang leher Junior. Mereka memperhatikan bahwa pria ini memiliki pertahanan yang baik dan kecepatan serangan yang cepat. Sebuah tangan raksasa memukul yang lain terluka. Orang lain menyerang dari belakang, mencekik leher raksasa itu. Orang yang terluka sebelumnya berdiri dan berulang kali meninju wajah raksasa itu. Raksasa itu mengalami serangkaian pukulan, matanya menjadi kabur dan bingung. Pada saat ini, Clyde datang dan menghentikan para juniornya untuk menyerang raksasa. Di dalam ruangan, pemilik kilang anggur melihat mereka bertarung dengan sengit. Ada beberapa ketakutan di hatinya, tetapi kapten tim keamanan tidak takut sama sekali. Mereka mengunci pintu kamar, masing-masing dipersenjatai dengan pisau, pedang, dan kapak. Bersiap untuk melawan Clyde dan antek-anteknya. Pada saat ini, Clyde dan para junior dengan kasar mendobrak pintu dan bergegas masuk. Pergi melalui koridor, pemimpin Erza bernegosiasi dengan kapten keamanan. Selama mereka menyerah dan menyerahkan saham pabrik kepada Erza, mereka akan mundur dari sini. Kapten tim keamanan adalah seorang pejuang, Bruce Lee adalah idolanya. Pikirannya hanya bertarung, dia mengangkat kakinya dan menendang Erza. Pertempuran sengit akan segera terjadi. Pria botak ini memegang kapak. Bergoyang-goyang panik, meledak dengan energi, mereka berempat melangkah mundur. Pria botak itu senang dan terus bertarung dengan liar. Tidak sengaja menabrak pintu dengan kapak, tersangkut, mereka berempat mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Pria botak itu dipukul beberapa kali tetapi dia berhasil menarik kapak keluar dari pintu. Dia melakukan serangan balik tetapi sekali lagi kapaknya tersangkut di dinding. Pria botak itu dipukuli sampai wajahnya memar, serangan balik lagi. Mendekati dan memojokkan mereka berempat ke kantor. Kali ini ruangnya luas, dia bisa dengan bebas mengayunkan kapak. Menendang komputer, membelah meja menjadi dua, mereka berempat dengan cepat menemukan tempat untuk bersembunyi. Menyadari bahwa pria botak itu terlalu agresif, salah satu dari mereka mengambil kunci pas. Beberapa saat kemudian, pria botak itu pingsan. Di sisi lain, pria gendut ini menyerang dengan panik. Kapaknya sangat panjang, serangannya sangat menentukan. Tapi IQ-nya tidak tinggi, dia menggunakan kapak untuk menembus langit-langit. Mereka mencuri kapaknya dan menyerangnya kembali. Dia mengulurkan tangannya memohon untuk menyerah. Tapi pada titik ini, Clyde dan kapten keamanan juga mulai berkelahi. Orang ini pantas menjadi master seni bela diri, dia menggunakan pedang panjang untuk menyerang. Tapi Clyde tidak takut, Clyde mengambil senjatanya. Dihadapkan dengan seorang yang berperang, Clyde menebas wajahnya dengan pedangnya. Menarik pedangnya, lalu menyerang lagi, bilahnya menebas langsung ke aortanya. Pada titik ini, dia mengakui kekalahan dan menyerah. Pertempuran sudah berakhir. Bos bersembunyi di kantornya dan mengunci pintu. Seorang junior menggunakan kapak untuk memecahkan kunci. Percikan dari pintu telah mereda, dia benar-benar marah. Dia mengeluarkan peluru dan memasukkannya ke pistolnya dan menembak, seorang junior hampir kehilangan nyawanya. Mereka panik, meskipun mereka pandai bela diri, mereka tidak bisa menang melawan senjata. Harus menemukan cara baginya untuk membuka pintu. Secara kebetulan, sekretarisnya muncul lagi. Ketika para junior melihat kecantikannya, mereka memiliki nafsu. Clyde berpikir menggunakan sekretaris sebagai umpan untuk membuatnya membuka pintu. Tapi junior ini pengkhianat menyerang Clyde. Mereka menyerang dengan gila, dia mendapat pukulan di wajahnya. Erza mulai melepas baju sekretaris, mengancam flat top. Dia tidak punya pilihan selain membuka pintu dan berjalan keluar. Pada saat ini, Clyde bangun, membuat Erza pingsan. Lalu menyeret sekretaris untuk bersembunyi di kamar flat top. Flat top mengangkat kepalanya untuk menatapnya, mulai berkeringat dingin. Clyde adalah putra dari rekan flat top. Clyde benar-benar di sini untuk membalaskan dendam ayahnya. Pada saat ini, ada 3 polisi berdiri di luar kilang anggur dan memeriksa. Tapi polisi adalah orang dalam Erza jadi mereka hanya berpura-pura datang untuk memeriksa. Ketika polisi hendak pergi, 3 agen khusus datang untuk mengungkapkan identitas asli mereka. Memerintahkan ketiga polisi untuk pergi bersama mereka ke kilang anggur. Setelah mereka berenam masuk, Erza mengenali ketiga orang itu.
Tiga orang ini akan mempengaruhi akuisisi kilang anggur Erza. Tanpa diduga, mereka ingin membunuh orang untuk membunuh mulut mereka. Begitu suara tembakan terdengar, kedua belah pihak mulai terlibat dalam pertempuran. Tiga polisi berkelahi ketika dua dari mereka ditembak jatuh oleh pasukan komando. Erza junior lainnya juga ditembak mati oleh mereka bertiga. Pada saat ini, Clyde muncul dan mengalahkan dua tentara komando. Flat Top mengambilkan kesempatan ini masuk ke mobil dan pergi. Semua orang pergi, tapi dia menuju ke gudang senjata. Mengambil senapan, bersiap untuk melawan Flat Top. Tak disangka, mobil baru saja keluar saat mengalami serangan lagi. Kelompok komando lain dengan panik menyerang mobil. Mereka yang berada di mobil yang melawan semuanya dimusnahkan. Semua orang yang tertangkap duduk di sini tidak nyaman. Erza memohon Flat Top untuk mengampuni dia. Dia mengangkat senjatanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menembaknya sampai mati. Clyde memegang pistol dan menyaksikan seluruh adegan ini. Selama dia menarik pelatuknya, dia bisa membalaskan dendam ayahnya. Tapi dia tahu bahwa begitu dia menarik pelatuknya, Sandra akan terbunuh. Dia memutuskan untuk menyelamatkan orang terlebih dahulu dan kemudian berurusan dengan Flat Top nanti. Dia mengambil belati, bersembunyi di langit-langit, mengambil kesempatan dan melompat turun. Satu serangan pisau menyelesaikan satu prajurit komando, mencuri pistol dan menembak yang lain. Suara tembakan menarik perhatian Flat Top, jadi dia mengirim seseorang untuk memeriksa. Dia memegang batu bata dan belati. Dalam sekejap mata, mengalahkan penjaga-penjaga. Mengambil batu bata dan melemparkannya ke orang lain, lalu dengan panik menusukkan pisau ke dada mereka. Setelah mengalahkan para penjaga, dia menyelamatkan semua orang. Seorang junior yang masih hidup, polisi, sekretaris dan pemilik kilang anggur. Mengambil pistol dan memutuskan untuk tinggal di sini. Clyde menggunakan tekniknya. Senapan di tangan, berlutut dengan satu lutut, membidik sasaran, mengarahkan pistol ke pintu. Ketika tentara itu membuka pintu, dia langsung menembak mati mereka. Segera berdiri, menaiki tangga untuk bersembunyi di gudang. Kecepatan serangan yang sangat cepat menahan lawan. Dia mengambil granat dan memasukkannya ke dalam gelas. Setelah itu, buang, lalu sembunyikan di gudang lagi. Tiga komando segera menyerbu dan memasuki gudang. Mereka menembak gelas itu, granat itu jatuh ke tanah dan meledak. Dalam sekejap mata, mereka dimusnahkan. Kemudian dia berlari ke kantor pabrik, dengan sengaja membiarkan pintu terbuka. Segera setelah itu, dua tentara lainnya berkumpul di depan pintu. Dia berdiri di belakang dan segera menembak dan menghancurkan mereka. Tapi ruangnya semakin kecil, senjatanya juga kehabisan amunisi. Dia hanya bisa memecahkan lemari dan bersembunyi setelah itu. Mengambil senjatanya, bersiaplah untuk serangan balik terakhir. Akibatnya, pistol itu kehabisan amunisi. Ketika dia putus asa, polisi mengambil senapan dari tentara komando. Dan dengan cepat menembak dan membunuh semua tentara. Pada saat yang sama, pemilik kilang anggur masuk dengan sekretaris dan junior untuk menantang Clyde. Dia mengangkat senjatanya untuk menyerang, tetapi peluru itu menyerempet kepalanya. Awalnya, kepalanya botak, hampir terkena peluru. Sekretaris ini bahkan lebih ganas, meskipun dia memegang pistol dengan ragu-ragu, dia masih menembakkan peluru. Prajurit ini bahkan lebih berani, bersembunyi di gudang untuk menanam bom waktu. Ada ledakan keras, semua pasukan komando mati, dan Flat Top terluka. Clyde sekarang memegang senapannya ke arah Flat Top. Tapi dia tetap tidak takut, mendekat untuk menghadapi Clyde. Clyde segera meletakkan senjatanya, tetapi dia menjadi licik lagi. Dari rompi anti peluru dia mengeluarkan belati, lalu dengan panik menyerang. Clyde juga mengeluarkan belati, dengan panik menyerangnya kembali. Pada akhirnya, Clyde menikamnya di pinggang. Kekuatan bertarungnya telah berkurang. Kemudian, Clyde meraih tangannya dan menusukkan pisau yang dia pegang ke perutnya. Dia tidak menyerah, menarik pisau dari perutnya dan masih ingin menyerang Clyde. Pada saat ini, dia mengambil senapannya, peluru terbang keluar. Flat Top meninggal di tempat. Pada saat ini, penembak jitu teratas Clyde membalaskan dendam ayahnya. Hal-hal yang dia tunjukkan memenangkan hati sekretaris. Sejak itu, mereka berdua bersama dan hidup bahagia. Film sudah berakhir. Ini adalah film Rusia tentang penyergapan. Filmnya sangat sederhana. Di sebuah kilang anggur, ketiga kekuatan itu saling menyerang. Berjuang dari awal hingga akhir, bahkan dengan sengit. Yang istimewa adalah banyak elemen seni bela diri Tiongkok telah ditambahkan. Melihat seni bela diri kapten tim keamanan, dia benar-benar master. Selanjutnya, ada foto Bruce Lee yang terpampang di dinding. Video berakhir di sini.
Ingatlah untuk berkomentar dan ikuti kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.